Halo, balik lagi sama gue Rizky dari Telset. Kali ini kita masuk di segmen Tanya Jawab. Alias kita jawabin pertanyaan netizen mengenai handphone terbaru ataupun gadget-gadget. Kali ini ada Realme 15T yang datang dengan klaim nyaris gila. Baterai 7000 mAh dan layar 4000 nits. Terus juga dia pakai layar flagship di harga 3 jutaan. Ini bisa dibilang adalah endurance monster yang menguji batasan mid-range. Ketahanan IP68 ataupun IP69 dan baterai nggak ada lawan. Tapi chipset Dimensity 6400 Max-nya nggak terlalu istimewa banget. Yuk kita bedah 6 pertanyaan paling penting termasuk klaim update software yang katanya sekarang sudah berbaik hati. Pertanyaan pertama, apakah ada NFC dan OIS di Realme 15T? Kabar baiknya, NFC di Realme 15T ini ada. Jadi kalian aman untuk tap-tap e-tol atau cek saldo sampai isi ulang saldo e-money kalian. Tapi kabar buruknya OIS tidak ada. Memang sih di sini disebut ada EIS. Tapi selama gue pakai HP ini, pilihan EIS-nya tuh nggak ada di atas itu layar tuh nggak keluar gitu. Terus juga dia tuh masih terasa jadi getar-getarnya. Ya overall ini bisa dibilang cost cutting klasik yang bisa bikin HP ini punya durabilitas IP68. Jadi nggak dapat stabilitas kamera. Tapi kalau buat bikin videonya gue pastiin kalian pegang HP ini stabil mungkin, jangan sampai goyang-goyang supaya hasil videonya lebih baik. Pertanyaan berikutnya adalah mengenai bypass charging. Sudah ada bypass charging di Realme 15T? Jawabannya ya, bypass charging ada. Fitur flagship yang wajib dipuji. Ini fitur flagship khas HP gaming ya. Jadi HP ini bisa melahirkan daya langsung ke sistem saat gaming sambil charging. Fitur ini bisa dibilang fitur untuk gamer sejati untuk menjaga suhu baterai tetap dingin. 2 jempol buat Realme yang udah ngasih fitur ini. Software update-nya berapa tahun? Ya, katanya standar mid-range Asia, tapi Realme sudah berbaik hati. Update OS untuk HP ini dia dapat 3 kali, tapi kalau buat security patch-nya itu 4 kali update security patch 4 tahun. Berarti sekarang tahun 2025 sampai 2029. Terus juga buat update OS-nya berarti sampai tahun 2028. Ini sih udah masuk kategori oke banget di kelas harga 3 jutaan. Komitmen software mereka udah nggak lagi pelit. Pertanyaan berikutnya lagi, apakah ada iklan di HP ini? Ya, jawabannya resiko iklan akan muncul kayaknya nggak ada. Dalam aku pakai HP ini, buka aplikasi bawaannya tuh nggak ada iklan. Jadi bersih dari iklan. Tapi kalau ngomongin bloatware, saat pertama kali unboxing pasti ada. Ini bisa diatasin juga sih. Kalian tinggal hapus-hapusin aja. Jadi memori kalian bisa lebih lega gitu. Nggak kemakan sama si aplikasi-aplikasi bloatware. Kayaknya Realme coba serius berbenah di sisi software. Coba komen di bawah, kalian yang pakai HP ini, bener nggak HP ini anti iklan? Kalau gue sih ngerasanya anti iklan ya, tapi ada bloatware. Ya, pertanyaan berikutnya, apakah ada IR Blaster? Jawabannya ya, ada. HP ini punya IR Blaster. Ini fitur legend yang berguna untuk mengontrol TV sampai AC. Poin plus untuk yang butuh HP all-in-one controller. Fitur kecil tapi berguna banget. Jadi kalau misalnya kalian kehilangan remote TV atau remote AC, HP ini bisa dijadiin remote. Apa perlindungan layar dari Realme 15T? Selama gue pakai HP ini, terus gue lihat spek sheet-nya, terus juga kemarin saat launching, perlindungan Gorilla Glass gak disebutin di HP ini. Tapi saat kalian unboxing, HP ini udah dapat anti gores bawaan dan casing bening di paket pembeliannya. Layarnya sendiri fokus pada kenyamanan mata. Dia udah punya PWM dimming 2160 Hz dan visibilitas ekstrim. Layarnya itu udah punya kecerahan sampai 4000 nits. Kayaknya fokus HP ini bukan tahan gores, tapi kenyamanan dan kecerahan. Saran gue sih, kalau memang kalian pengen dikasih perlindungan ekstra, mungkin bisa beli tempered glass, bikin HP-nya terasa lebih aman, jadi no worry. Overall, Realme 15T adalah ponsel untuk endurance dan visibilitas. Baterai 7000 mAh, terus juga kecerahan 4000 nits, IP68 dan IP69, bypass charging, dan software update yang sudah berbaik hati, itu adalah hal yang bisa kalian terima dari HP ini. Kompromi terbesarnya yaitu tinggal OIS dan chipset Dimensity 6400 Max yang nggak secepat kompetitor. Bisa dibilang ini HP terbaik untuk outdoor user dan gamer yang mementingkan ketahanan baterai. So, gimana Sobat Telset? Apakah Endurance Monster ini layak lo sikat? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!